Halo pemirsa, apa kabar? Dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya kita bisa kembali berjumpa pada malam hari ini. Kami ajak Anda untuk mengupas, mengkritisi, mengulik, dan mempertajam program dan kebijakan pemerintah pimpinan Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ini dia, Merah Putih. Memberi kepada rakyat hal-hal yang penting, selalu berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan nasional. Kita melanjutkan dasar-dasar yang sudah diletakkan. Ya pemirsa, saya Doni The Gazer akan mengawal program Merah Putih hingga tuntas jumpa kita nanti. Sudah lebih dari 100 hari Presiden Prabowo Subianto memimpin kabinet, memimpin pemerintahan dan menjalankan program-programnya. Sudah banyak data yang dirilis yang menunjukkan hasil kerja kabinet Merah Putih. Salah satunya pemirsa, kalau kita bicara tentang 100 hari plus, karena sudah lebih 100 hari, target pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan 8% dalam kurun waktu 5 tahun. Ada lagi yang menarik. Kalau baru-baru ini kita ikuti bagaimana pemerintah berusaha untuk kemudian memotong anggaran, merelokasi anggaran yang targetnya nanti total mencapai 306 triliun. Pertanyaannya, mampukah semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu mendorong pertumbuhan ekonomi yang tadi sebesar 8%? Mari sama-sama kita diskusikan berbagai kebijakan dan program pemerintah ini terkait yang paling penting adalah bagaimana mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% tadi. Tentunya dalam program Merah Putih yang malam ini ekonomi tumbuh di atas 8%. Kita bisa? Jawabannya kita ikuti sama-sama. Oke, baik. Sudah hadir bersama kami narasumber yang menjadi panelis dalam program Merah Putih edisi malam hari ini. Saya perkenalkan satu persatu meski sebenarnya sudah tidak perlu diperkenalkan lagi karena sudah cukup terkenal. Yang pertama di sebelah kiri saya, ini menteri senior kita, pernah jadi menteri perindustrian yang sekarang dipercaya sebagai wakil ketua umum Kadin bidang perindustrian. Saleh Husin. Pak Saleh, apa kabar? Baik, makasih, boleh mikrofonnya, Pak. Makasih Mas Doni. Sehat Pak Saleh ya? Alhamdulillah sudah Baik. diundang ke sini. Terima kasih sudah mampir Pak Saleh. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Saleh. Tadi Pak Saleh Husin, Menteri Senior. Kalau sebelah kanan saya, mudah-mudahan calon menteri. Ya. Tahun 2029 atau di tengah-tengahnya ya kan. Juru bicara Partai Gerindra yang saat ini juga aktif menjadi corong ya, untuk bagaimana memberikan edukasi publik terkait dengan apa yang kita diskusikan juga malam ini. Saya istilah corong tadi itu bukan negatif ya, karena kita juga perlu diedukasi dengan benar. Astrio Delijen, apa kabar Mas? Baik Mas Doni, selamat malam. Sehat? Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Saya mau tanya dari kemarin, memang harus pakai kumis ya? Ini memang sudah cukup lama aja Iya, pakai kumis. nggak Jadi dilarang sudah- sama Pak Prabowo? Oh, tidak dilarang. Enggak ya? Tidak dilarang. Oke, terima kasih, kita berikan tepuk tangan buat Mas Astrio. Kemudian saya beralih ke sebelah kanannya. Beliau ini seorang ekonom nasional yang juga sudah tidak asing lagi. Saya kerap berjumpa dan berdiskusi tentang berbagai kebijakan ekonomi pemerintah. Tapi beberapa hari terakhir ini saya tidak bersua karena beliau ternyata ke Tanah Suci. Terima kasih sudah datang bersama kita Wijayanto Samirin. Pak Wija, apa kabar? Kabar baik Mas Sehat? Doni. Terima kasih. Tetap sudah optimis ya? diundang. Sangat optimis. Baik, terima kasih, kita berikan tepuk tangan buat Pak Wijayanto. Terakhir panelis kita, beliau adalah Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Panjang sekali ya atribusi jabatannya. Edi Junaidi. Pak Edi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat Sehat, malam Pak Mas Edi. Doni. Bapak-bapak sekalian sehat. Terima kasih Pak Edi sudah bersama kita malam ini. PR Bapak kayaknya banyak malam ini soal investasi Pak ya. Oke, tetap semangat. Baik teman-teman sekalian juga yang sudah hadir di studio, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih. Ada rekan-rekan pelajar, rekan-rekan mahasiswa dan juga bermacam profesi yang malam ini tentu akan bersama-sama kita menggali, mempertajam program pemerintah khususnya target pertumbuhan ekonomi 8%. Tepuk tangan buat Anda semua. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai diskusi. Saya ajak Anda pertama kali kita melihat tayangan yang
berikut ini. Pemerintahan Presiden Prabowo membuka babak baru bagi perekonomian Indonesia. Dengan latar belakang tantangan global yang kompleks, seperti ketidakpastian ekonomi akibat geopolitik, perubahan iklim, serta perlambatan ekonomi di negara-negara maju. Prabowo membawa visi Asta Cipta untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%. Dalam 100 hari ini, salah satu fokus utama adalah penghematan anggaran negara. Ada sekitar 10 kementerian lembaga yang terkena pemangkasan terbesar dalam hitungan rupiah, mulai dari Kementerian PU hingga Otorita IKN. Ada juga 16 kementerian yang tidak terkena pemangkasan, mulai dari Kemenhan hingga Kemenko Polkam. Saya dapat laporan dari Menteri Keuangan, arahan saya untuk melakukan penghematan di semua bidang, alhamdulillah menghasilkan penghematan yang cukup besar, sehingga bangsa kita akan melakukan transformasi ke arah hilirisasi, ke arah industrialisasi secara besar-besaran dan secara akan mengagetkan dunia, saudara-saudara sekalian. Saya sangat optimis target 8% akan kita capai dan kita akan mempercepat proses industrialisasi, proses hilirisasi, dan kita akan mencapai sasaran kita. Langkah-langkah penghematan anggaran tidak bertujuan menghambat pengeluaran pemerintah, melainkan mengarahkan ke sektor-sektor strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Tim Liputan NTV melaporkan. Ya, baik pemirsa, Bapak-Bapak, mari kita langsung berdiskusi. Saya ke Pak Wijayanto dulu, angka target pertumbuhan ekonomi 8%, realistis atau? Saya melihat Pak Prabowo itu memimpin Indonesia mewarisi begitu banyak permasalahan. Fiskal, situasi global yang sedang sangat dinamis. Bahkan ketika tadi Pak Prabowo mengatakan akan mendorong industri, deindustrialisasi ternyata berlangsung hingga tahun lalu, tahun 2024. Pertumbuhan sektor manufaktur di bawah pertumbuhan GDP secara umum. Jadi situasi yang tidak mudah. Kemudian pada saat bersamaan, lembaga kredibel seperti IMF itu mengeluarkan forecast bahwa pertumbuhan ekonomi kita dari tahun 2025 hingga tahun 2029 akan flat di 5,1%. World Bank juga mengeluarkan forecast yang senada 5,1 2025-2026. Lalu kita punya target 8%. Nah, World Bank dan IMF pasti dia melakukan analisis mendalam, mengamati ratusan negara, mengamati Indonesia hampir setiap saat sejak puluhan tahun yang lalu, sehingga ketika mereka melakukan forecast itu pasti punya basis yang kuat. Pertanyaannya, apakah kita bisa tumbuh 8%? Kita perlu sesuatu yang extraordinary untuk bisa mencapai itu. Jadi Pak Prabowo harus menjadi super leader, kemudian juga harus didukung oleh super team. Karena hanya dengan cara seperti itu kita bisa melakukan sesuatu yang extraordinary. Kembali, pertumbuhan ekonomi yang cenderung turun di tahun 2004 lalu 5,03, terendah dalam 3 tahun terakhir, sangat mungkin berlanjut tahun ini. Ada kemungkinan tahun ini tumbuh lebih rendah daripada pertumbuhan tahun lalu. Ketika penghematan yang dilakukan oleh pemerintah, ini pasti akan menyebabkan perlambatan ekonomi. Tidak dikompensate dengan hal-hal lain yang bisa menopang ini. Misalnya, PU dipangkas 80 triliun, hanya tinggal 30 triliun. Pada saat logistik cost kita tinggi, kita harus mengurangi itu. Ini ada di tangan PU.
pada saat kita butuh irigasi waduk untuk mendongkrak produksi beras, swasembada pangan. Ini ada di ranah PU. Harus ada jalan lain untuk mengantisipasi itu, shortfall anggaran itu, yaitu investasi. Makanya memang harus bekerja keras supaya investasi ini bisa mengucur masuk ke Indonesia. Caranya bagaimana? Nanti kita diskusikan. Oke, kerja keras kata kuncinya. Itu kan 8%, bahkan Presiden Prabowo targetnya di atas 8%. Mas Astrio bagaimana menjawab, bukan keraguan ya, ini perlu optimisme dari Anda seperti apa? Ya, Mas Doni terima kasih. Pertama Partai Gerindra mengapresiasi optimisme yang digaungkan oleh Presiden Prabowo untuk mengejar pertumbuhan ekonomi minimal 8% dan even beyond. Yang kami percaya dilandasi oleh dua hal. Yang pertama adalah optimisme tersebut adalah berdasarkan kajian-kajian ilmiah, bukan hanya mimpi di siang bolong. Yang kedua adalah statement yang sangat keras dan tegas oleh Presiden Prabowo bahwa dalam rangka menyambut pertumbuhan ekonomi 8%, kita tidak bisa melakukan business as usual. Memang betul tadi seperti yang disampaikan perlu ada melakukan terobosan-terobosan. Nah, maka daripada itu kita perlu dulu membedah secara ilmiah, secara kajian-kajian yang tepat. Apa sih sebenarnya struktur ekonomi kita hari ini dan bagaimana kita bisa mengejar pertumbuhan 8% tersebut. Nah, ada 4 komponen utama yang menopang ekonomi kita di sini Mas Doni. Yang pertama kita berbicara adalah komponen terbesar daripada ekonomi kita, yaitu adalah domestic consumption atau konsumsi rumah tangga. Nah, untuk memperbesar porsi daripada konsumsi rumah tangga, rumusnya itu sangat sederhana, yaitu adalah income mereka harus lebih besar. Kalau income rumah tangga, income individu ini lebih besar, maka otomatis mereka akan spend lebih banyak. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa memperbesar income daripada masyarakat kita. Ada beberapa terobosan. Yang pertama adalah salah satu signature program dari Presiden Prabowo, yaitu makan bergizi gratis. Jangan lupa, walaupun tujuan utamanya dalam jangka panjang adalah membuat daya saing sumber daya manusia kita ke depannya jauh lebih baik, membuat anak-anak kita lebih cerdas, tapi dalam short term ini bisa membuat sebuah domino effect di mana ada efek trickle down terhadap ekonomi-ekonomi terutama ekonomi-ekonomi lokal. Nah, ini adalah salah satu program yang akan memperbesar tadi seperti yang saya sampaikan income daripada masyarakat kita. Lalu bagaimana caranya lagi kita bisa menaikkan domestic consumption kita? Income mereka bagaimana caranya lagi dapat dinaikkan? Yaitu adalah dengan menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru yang berkualitas. Yaitu apa yang kita sebut sebagai high paying jobs. Nah, salah satu strategi utama untuk menciptakan industri baru yang melahirkan lapangan pekerjaan berkualitas adalah dengan komponen kedua dalam GDP kita, yaitu investasi. Karena tujuan dari investasi, baik itu investasi domestik maupun foreign direct investment dari luar negeri, tujuannya adalah menciptakan industri-industri baru yang orientasinya adalah menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas. Nah, ini juga ada hubungannya dengan komponen ketiga dari ekonomi kita, yaitu adalah net export. Tujuan utama, salah satu dari tujuan utama investasi adalah membuat industri-industri yang sifatnya downstream, hilirisasi, dan jangan lupa orientasinya adalah ekspor. Nah, kalau kita berbicara net ekspor, Mas Doni, ini juga sangat sederhana. Kuncinya 2. 1, kita harus naikkan ekspor kita. Kedua, kita menurunkan impor kita. Kalau tadi untuk menaikkan ekspor kita sudah berbicara investasi-investasi di industri yang berbasis orientasinya ekspor. Untuk menurunkan impor, Partai Gerindra juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo dalam konsep food security dan juga energy security. Karena memang harus diakui sampai hari ini kita harus mengakui mayoritas dari komoditas-komoditas yang diimpor di Indonesia adalah komoditas pangan dan juga komoditas energi. Lalu komponen terakhir adalah government spending. Nah, ini yang baru saja lahir oleh Inpres 1 tahun 2025. Baru aja dipotong. Target 300 triliun. Tapi jangan lupa Mas Doni, government spending ini juga koin dengan 2 sisi. Yang pertama, untuk membuat spending itu pertama harus lebih banyak. Artinya kalau lebih banyak, kita perlu revenue lebih banyak juga, pendapatan. Nah, ini nanti kita berbicara masalah tax ratio dan juga government ratio to GDP ratio. Tapi yang kedua adalah yang jangan lupa adalah kita harus membuat spending ini lebih berkualitas. Itulah tujuan Inpres 1 tahun 2025. Spending berkualitas itu kata yang dapat berdampak langsung terhadap ekonomi kemasyarakatan. Yang jangan lupa juga selain mengejar pertumbuhan, kita juga harus mengedepankan pemerataan. So, pertumbuhan plus pemerataan, kami optimis Indonesia dapat mencapai 8% dan even beyond. Oke, ini kata kuncinya juga di sektor industri ya. Pak Saleh, bagaimana Anda menyikapi ini soal 8% plus tadi lebih gitu? Kalangan industri sebenarnya lebih melihat seperti apa sih, Pak? Ya, yang pertama adalah kita harus apresiasi niat baik daripada Presiden Prabowo untuk ekonomi tumbuh 8%. Tetapi untuk tumbuh 8% itu kan tentu ada parameter-parameternya. Salah satu adalah bagaimana investasi masuk, tadi sudah disebut investasi masuk, industri tumbuh. Nah, untuk industri tumbuh tersebut tentu harus didukung oleh bahan baku.
Bahan baku kan kita tahu bahwa bahan baku kita untuk industri kita adalah kebanyakan datangnya dari import. Nah, jangan sampai bahwa untuk bahan, kita harus bedain untuk importasi bahan baku industri dan importasi untuk konsumsi. Nah, kan orang selama ini kan begitu dengar bilang import, orang langsung negatif thinking. Padahal yang diimport adalah bahan baku untuk menjadikan nilai tambah. Iya. Nah, sementara kita tahu beberapa ada di lintas kementerian justru mempersulit bahan baku tersebut. Nah, bagaimana industri itu bisa tumbuh? Masih ada kayak gitu. Kita bisa lihat dari Biar dibisikin sama beliau dari nanti. statement-statementnya kan kita tahu. Nah, kan kita pingin untuk jangan sampai industri kesulitan untuk berproduksi karena bahan bakunya tersendat. Itu yang paling utama. Ya mungkin menterinya waktu itu bolos waktu retret ya. Nah, Kan kuncinya komunikasinya kan. Terus yang kedua adalah tadi juga disampaikan tentu bagaimana agar logistik cost kita menjadi rendah. Nah, logistik cost kita kalau rendah, infrastrukturnya tentu harus bagus. Dalam hal ini kita tahu bahwa tentu kita masih dalam rangka pembangunan untuk memperbaiki, memenuhi kebutuhan-kebutuhan infrastruktur kita, baik pelabuhan, jalan jembatan. itu kan yang bikin harga logistik kita kan jadi mahal. Iya. Nah, di samping itu adalah ya tentu harga energi. Harga energinya betul-betul harus kompetitif. Kalau kita bandingkan energi kita, gas misalnya dengan negara-negara tetangga kita, pesaing kita, Vietnam, Thailand, kan kita jauh masih lebih mahal. Maka itu tentu ya syukur alhamdulillah Pak Presiden Prabowo udah menetapkan tentang HGBT yang tentang itu $6 atau sekarang 7 mungkin ya. Nah, tapi kan baru di 7 sektor. Kemarin juga saya sampaikan ke teman-teman di Kementerian Perindustrian, saya bilang kalau bisa diperbesar lagi sektor-sektornya sehingga betul-betul industri tumbuh. Kan kita bukan melihat hanya industri di dalam negeri. Produk ini kan akan diekspor kan untuk mendapatkan devisa. Bersaing dengan produk-produk yang sama dari negara-negara pesaing kita. Iya. Nah, itu yang paling utama. Oke, Pak Saleh membantu kita memapping, menginventarisir beberapa persoalan. Nanti kita diskusi. Saya mau lompat dulu ke soal investasi. Karena targetnya ya Pak Edi 13.000 triliun kan? Ya, bagaimana 5 menerjemahkan tahun ke depan. angka itu selama 5 tahun ke depan Pak Edi? Ya, makasih Mas Doni. Jadi sebelum masuk ke situ, saya ingin memulai dengan sebuah kabar baik tentang kami baru saja merilis realisasi investasi triwulan 4 Oktober sampai dengan Desember. Sekaligus juga sepanjang tahun 2024. Nah, angkanya Pak? Angkanya menggembirakan. Untuk triwulan 4 kita 452 triliun. Kemudian secara akumulasi selama 1 tahun itu 1.712 atau setara dengan 103,9% dari target kita di tahun 2004 itu 1.650 triliun. Nah, dari sini the number speak itself, artinya itu sudah merupakan betapa optimisme terhadap investasi itu untuk pertumbuhan ekonomi 8%. Tapi angka itu juga sumbangan Pak Jokowi kan? Untuk betul. 3 triwulan. Thanks to Pak Jokowi juga berarti kan? Betul. Triwulan 4-nya adalah masa Pak Prabowo, artinya 100 hari ya. Iya, betul. Dari terhitung mulai dari Oktober, November dan Desember. Artinya kemudian yang berita baik lagi, kita juga Kementerian Investasi dan Hilirisasi ini juga sudah mulai menghitung kontribusi sektor hilirisasi dalam realisasi investasi. Dan kemarin itu dalam 1 triwulan itu ada 29%, dan kalau secara akumulasi ditarik itu sekitar 23% atau setara dengan hampir 400 triliun ya dari sektor hilirisasi sendiri. Jadi ini menggambarkan bahwa sektor manufacturing kita kalau dilihat dari kacamata investasi sebenarnya cukup prospektif, cukup produktif gitu ya. Sektor sekunder atau yang setara dengan sektor manufaktur itu mengambil porsi 42% dari keseluruhan total investasi yang masuk di Indonesia sepanjang tahun 2024 gitu loh. Jadi mungkin itu sebagai awal yang baik saya kira untuk memulai diskusi kita pada malam kita hari. sudah berada di jalur yang benar ya, tapi kan harus didukung dengan banyak hal, regulasi, infrastruktur dan sebagainya. Ini kan soal ekosistemnya Pak Edi. Anda melihat pemerintah sudah siap tancap gas? Ya,
PR-nya mungkin nanti di ICOR, tapi sebelum masuk ke situ saya ingin mengulas sedikit tentang target 13.032 triliun Iya. yang diberikan selama 5 tahun ya. Iya. Mulai dari 2025 itu ada 1.906, meningkat 15-17% sampai nanti di akhir 2029, yaitu waktu di mana pertumbuhan ekonomi 8% itu ditetapkan, itu target investasinya adalah 3.400 triliun. Jadi itu meningkat dari 1.900 menjadi 2.200, kemudian 2.700 sampai puncaknya di 2029 itu 3.400. Kalau melihat trennya kami positif, artinya kita optimis bisa mencapai itu. Oke, kita rehat dulu. Kita akan pertajam di segmen berikutnya, Bapak-Bapak sekalian. Karena itu pemirsa, jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali. Sesaat lagi, tetap bersama kami.